Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan di pagi hari ini atas kasih dan cinta Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Engkau satukan kami Tuhan di rumah yang kudus ini untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami semua yang berkumpul di sini agar melalui apa yang kami lakukan ibadah kami ini menjadi sesuatu sukacita bagi kehidupan kami terlebih-lebih kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kosongkan hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengar, firman yang kami baca dan bertumbuh itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang selalu dalam hati kami, agar firman yang masuk di dalam hati dan pikiran kami boleh kami bertumbuh dan itu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang kepada kami semua. Dia adalah manusia yang penuh keterbatasan, penuh dengan dosa, tetapi melalui Roh Kudus-Mu mengajari dia boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Parasma kita amakinan. Selamat tunggu di bagasan minggu menurut Nabion di kuliah tahun. Negara sama tujahan firman Tuhan di ibadah kita pagi hari ini, yaitu dari Yesaya pasal 6. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 8, marilah kita membaca bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan tunduk di atas di tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung tuanya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Firman Tuhan yang sudah kita baca di saat ini, yaitu bagaimana Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Di dalam kehidupan
mulia dan mampu alana mardu sadope daftar undang-undang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam nas firman Tuhan bagaimana Tuhan memproses seorang Yesaya untuk menjadi seorang nabi. Kalau dikatakan tadi di ayat yang terakhir, sebelum Yesaya dipilih oleh Allah, sebelum Yesaya diproses, dia mengatakan, utuslah aku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam nas ini bagaimana seorang Yesaya untuk menjadi seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, ada proses-proses yang dia ikuti. Bapak Ibu sekalian, ini terjadi pada waktu Raja Uzia meninggal, di mana pada saat itu Raja Uzia adalah seorang raja yang taat, memimpin rakyat menjadi makmur dan lain sebagainya, dan juga taat kepada Tuhan. Tetapi di belakangan hari, di akhir kepemimpinannya, dia melanggar. Dia menuruti keinginan karena merasa dia seorang raja. Dia membuat pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Dia membakar ukupan di bait suci, dan itulah salah satu kejatuhan dari Uzia, dan bahkan dia menerima hukuman penyakit kusta sampai kematiannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena Raja Uzia sudah meninggal, maka dipersiapkanlah seorang nabi yang bernama Yesaya. Bahwa Yesaya memiliki panggilan yang unik dan sangat luar biasa untuk menjadi seorang nabi. Dia terlebih dahulu mendapat penglihatan yang sangat dahsyat, yaitu kebesaran dan kemuliaan Allah hadir dalam bait kudusnya, dan dalam peristiwa itu Allah memanggil dia dan mengutusnya sebagai nabi. Pemanggilan dan pengutusan Yesaya itu mendapat proses pengutusan terlebih dahulu melalui nafsi Allah, menyucikan, tahirkan. Kenapa disucikan? Karena memang pengakuan dari seorang Yesaya, kalau kita baca tadi di ayat 3 dikatakan, ya, di ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, menandakan bahwa itu
kita ucapkan dalam diri kita sendiri. Alapan dosa tahu dan mampu ahu lahu maulahuni dolma nasibuk dopeau dasana dopeahu maulahuni. Inilah kalau kita lihat di dalam diri kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu juga Yesaya pun mengatakan demikian. Keterus terangannya bagaimana dia dipanggil, seolah-olah dia tidak layak menjadi murid Tuhan atau menjadi seorang nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam penglihatan itu saya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung-ujungnya memenuhi bait suci. Pandangan ini memperlihatkan keagungan Tuhan yang tentunya jauh melebihi keagungan raja-raja yang ada, terutama yang memerintah pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Raja Uzia memimpin bangsanya, bangsa Israel, seolah-olah masyarakatnya selalu mengagung-agungkan Raja Uzia. Karena memang bangsanya selalu dibawa kepada kemakmuran. Bangsanya diajari untuk selalu taat. Maka pada waktu Raja Uzia dihukum oleh Tuhan, masyarakatnya marah. Inilah yang mau kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yesaya melihat para serafim berdiri sebelah atas Tuhan yang masing-masing mereka memiliki 6 sayap dan masing-masing sayap memiliki fungsi. Ada fungsinya menutupi bohi, apa fungsinya menutupi kaki, apa fungsinya untuk jadi sayap atau dikatakan tadi terbang. Para serafim senantiasa memuliakan dan menyanyikan kekudusan Allah. Mereka selalu siap untuk diperintah Tuhan untuk melakukan tugas seperti dalam apa yang sudah kita baca. Serafim yaitu malaikat-malaikat Tuhan yang diutus. Tugasnya yaitu untuk bagaimana seorang Yesaya supaya menjadi seorang nabi yang taat kepada Tuhan, yakni untuk mensucikan kuduskan Yesaya melalui menyentuh mulutnya, supaya dalam kekudusan dia melakukan tugas kenabiannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga, dan mereka berseru-seru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan untuk datang kepada dunia ini? Banyak cara yang dibuat Tuhan. Salah satunya dikatakan tadi bahwa seluruh bumi penuhlah dengan asap. Maka dikatakan asap itu melambangkan roh Tuhan turun. Asap itu melambangkan bagaimana, kalau saya mengatakan bagaimana dia supaya bisa bertemu dengan Tuhan secara muka ke muka,
Yesaya itu menjadi seorang nabi. Dikatakan tadi, Tuhan masih bertanya, siapakah yang akan aku utus? Ama manginan bisa makan jawaban nggak perlu sedusatan. Mula dong jauh-jauh jaka pulau nadinggan. Mula dong jauh-jauh aka di bunga puhata. Ringkas mahitannya lahu mangaluhi. Ringkas mahitannya do di bagasa. Somot dak alus ni si Yesayaon. Hidup di sini dia lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Libatado nama Dr. Manukun. Dan langsung itu jual itu si Yesaya. Tetapi Roh Tuhan yang berkata kepada Yesaya, maka Yesaya jelas menjawab. Ayat 8b, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Apa panggilan? Mula dong hal-hal nasional di Pangoloka, Wido, Gabe, Yokotor di Bagasan, Pulau Tasikan Upari. Kalau kita laho mengalusi mulai doa apa tak sebut dan yang itu dokter bernai penal dulu sian lusa. Ada yang kadang-kadang koordinasi taralusi don lain sebagainya mungkin ada hal demi alasannya masing. Kalau di doa pemanggilan di Buta Sagarion itu nakani minggu Trinitatis Tritunggalan Allah hasil sadau di debata Oma minggu perjolo dung tarayahan hari-hari besar mulai siang hari kematian sampai kepada kebangkitan sampai kepada naiknya Tuhan Yesus. Dan minggu yang lalu kita sudah memperingati sesudah Yesus menjalani itu semua, dia sudah naik ke Bapaknya di surga. Isi nama rapor kita mulai dari nama saya populari Yesus bersama-sama dengan kita dulu nakot maibangan se gubernur kita ada mau pedomata kadang pun bisa di situ tidak. Siapa yang menjadi teman kita? Siapa yang bersama-sama dengan kita? Bahwa demi untuk membuat orang-orang percaya menjadi selalu setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Roh-Nya ke dunia, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Kalau ini doa pemanggilan dibaca Saktikion, asa gabe harap nakosea selalu setia kepada Tuhan, setia lau pamulahon akta ulang ngajengan, setia untuk di bagasan rumah tangga don lan akta di pangguluan kita lupari. Kalau ini maaf mewakilan kebuang akan dari mata di bagasan meluta. Kalau dikatakan tadi ada beberapa hal apa dulu asa boinan di bagasan pasaran kainok. Sakit sumber ni malapetaka akan perpecahan. Itu akan dengan nunga di suci di bata pamangan tahun masih terhide. Malaikat yang membakar mulutnya di saya, dosanya telah dihapus dan kita pun Tuhan akan menghapus dosa kita. Melalui layak kita mengulang misal hutna. Margogo kita lo mengulang kalau meninggal. Dan ikon orang memerintahkan bagi penginjil pendeta atau akalan asing dan itu juga kesona makinan alai di bagasan permulus tiga lupa be rade mahitalau pangulahoni asalan marsangat debatan mulunga dengan parulautan
ido bagian dari hapor siauta di bagasan portilion. Tuhan tama nama masuk kita. Amin.